Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen serta seluruh pihak yang berkenan menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Dr. Suhana SPMSI, dosen tetap Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Saya mengawali penugasan sebagai dosen tetap pada program studi manajemen sejak 26 Februari 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Seiring dengan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi menjadi Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dan kebutuhan akademik sejak 14 Juni 2023 saya mendapat penugasan sebagai dosen tetap pada program studi sosial ekonomi perikanan yang saat ini menjadi home base saya. Pengalaman mengajar pada dua program studi tersebut memberikan kesempatan bagi saya untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang bersifat multidisiplin. Saya mengintegrasikan perspektif manajemen, ekonomi kebijakan publik, serta ilmu kelautan dan perikanan sehingga mahasiswa tidak hanya memahami aspek teknis tetapi juga mampu menganalisis persoalan sektor kelautan dan perikanan dari sudut pandang ekonomi, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu praktik pembelajaran yang saya laksanakan dalam mata kuliah Hukum dan Peraturan Perikanan dengan kode mata kuliah SEP 402 yang diberikan kepada mahasiswa program studi sosial ekonomi perikanan semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum laut, hukum perikanan, dan berbagai regulasi yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Pada video ini, saya akan menyampaikan praktik pembelajaran pada pertemuan ketiga, yaitu perkembangan konsep zona perikanan. Selain menjelaskan substansi materi, saya juga akan memberikan bagaimana proses pembelajaran saya yang dirancang berdasarkan pendekatan delivery, interaction, and assessment yang mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS, sehingga pembelajaran berlangsung secara terstruktur, interaktif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Sebagai dosen, saya meyakini bahwa pembelajaran yang berkualitas tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir ilmiah, kemampuan analisis, integrasi akademik, serta kepekaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan nyata di bidang kelautan dan perikanan. Secara umum, mata kuliah ini membahas mengenai wilayah perairan dan landasan hukumnya di Indonesia, perkembangan konsep zona perikanan, berbagai peraturan di bidang perikanan, hingga deregulasi kebijakan perikanan. Ruang lingkup ini dirancang agar mahasiswa memahami hubungan antara aspek hukum, ekonomi, dan tata kelola sumber daya perikanan. Materi yang diberikan bukan sekedar kumpulan peraturan perundang-undangan, melainkan juga proses historis dan politik yang melatar belakangi lahirnya berbagai rezim hukum laut internasional. Mengapa materi ini penting? Pada pertemuan ini, mahasiswa mempelajari perkembangan konsep zona perikanan. Materi ini saya pilih karena menjadi pondasi untuk memahami seluruh kebijakan pengelolaan perikanan modern. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut
sektor perikanan, pelayaran, konservasi, keamanan laut, hingga diplomasi internasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsep hukum laut. Oleh karena itu, sebelum mahasiswa mempelajari berbagai regulasi nasional, mereka harus memahami terlebih dahulu bagaimana perkembangan konsep yurisdiksi negara di laut. Dengan memahami sejarah perkembangan konsep zona perikanan, mahasiswa akan mampu menjelaskan mengapa Indonesia memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan berbagai hak berdaulat lainnya. Pemahaman tersebut sangat penting karena lulusan program studi sosial ekonomi perikanan nantinya akan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penelitian, pendampingan masyarakat pesisir, maupun pengelolaan usaha perikanan. Materi yang saya sampaikan merupakan pertemuan ketiga. Pada dua pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah mempelajari pertama kontrak kuliah serta pengantar hukum dan peraturan perikanan, kedua adalah wilayah perairan Indonesia beserta landasan hukumnya, dan selanjutnya pada pertemuan ketiga ini mahasiswa diajak memahami bagaimana konsep zona perikanan berkembang mulai dari yurisdiksi laut, teritorial, Konferensi Jenewa 1958 dan 1960, pengumuman zona perikanan 12 mil secara unilateral, hingga dukungan internasional terhadap konsep zona ekonomi eksklusif. Alur materi tersebut sesuai dengan RPS pada minggu ketiga. Saya sengaja menyusun materi secara bertahap agar mahasiswa memperoleh alur berpikir secara sistematis. Mahasiswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi memahami proses sejarah yang membentuk sistem hukum laut internasional. Pada akhir pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama, menjelaskan perkembangan konsep perikanan dari perspektif sejarah hukum laut internasional. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara yurisdiksi negara pantai dengan pengelolaan sumber daya perikanan. Yang ketiga, menganalisis lahirnya konsep zona ekonomi eksklusif sebagai hasil perkembangan hukum laut internasional. Dan yang keempat, menghubungkan perkembangan konsep tersebut dengan kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia. Kemampuan tersebut mendukung capaian pembelajaran program studi, khususnya penguasaan kepengetahuan dasar bidang kelautan dan perikanan, kemampuan berpikir logis dan kritis, serta kemampuan merumuskan strategi dan kebijakan di bidang sosial ekonomi perikanan. Dalam pertemuan ini, saya menggunakan pendekatan student-centered learning. Meskipun terdapat penyampaian materi secara langsung, mahasiswa tetap menjadi pusat pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Saya juga menggunakan e-kampus sebagai media distribusi materi, daftar kehadiran kuliah, pengumpulan tugas, serta forum diskusi di luar jam kuliah. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, bagi saya proses pembelajaran tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai persoalan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana rancangan pembelajaran tersebut diimplementasikan melalui interaksi aktif bersama mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Kita pada hari ini
lanjut pertemuan ketiga. Sebelumnya minggu lalu, 2 minggu lalu kita sudah bicara terkait kontrak kuliah. Habis itu minggu kemarin kita sudah bicara terkait wilayah Indonesia dan hukumnya, gitu kan. Nah, minggu ini kita akan lanjut dengan mata kuliah materi terkait zonasi, perkembangan konsep zona perikanan. Gitu ya. Dan sebelum kita berbicara yang lainnya, ini adalah hal yang penting untuk disampaikan seperti itu ya. Bagaimana? Hari ini sehat semua kan? Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti materi hari ini, saya ingin bertanya dulu, gitu kan. Kira-kira menurut pandangan kalian semua ini, mengapa kita ini harus memiliki hak untuk mengelola sumber daya ikan sampai sejauh 200 mil, gitu kan? Nah, kira-kira siapa yang menjawab? Agar kita berdaulat terhadap sumber daya alam yang ada di zona tersebut, Pak. Oke, ada yang lain? Supaya kita budidaya di laut. Untuk budidaya di laut. Tadi Jagat sampaikan terkait dengan berdaulat. Kalau Bu Linda tadi menyampaikan agar bisa budidaya kita di laut, gitu kan. Ada yang lain? Silakan. Oji, Nanji. Supaya kita bisa mengusir kapal asing. Oke, supaya kita bisa mengusir kapal asing, gitu kan. Nah, ini semua penting untuk kita sampaikan bahwa ini sudah mengarah kepada pentingnya zona ekonomi eksklusif, gitu kan. Zona ekonomi eksklusif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentu konsep ini tidak datang ujug-ujug, gitu. Ada sebuah perjuangan, gitu kan. Apakah konsep ini sudah ada sejak zaman dahulu kala? Tentu tidak, gitu kan. Ini memerlukan perjuangan yang nanti saya ceritakan bahwa perjuangan ini cukup tinggi, cukup besar yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Khususnya nanti yang akan kita bahas adalah peran dari Juanda sebagai pengkonsep dari zona perikanan ini, sampai lahirnya UNCLOS 1982. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep laut teritorial. Pada awal perkembangan hukum laut, negara kita hanya mengakui yang menguasai wilayah laut yang hanya dapat dijangkau oleh meriam. Jadi sebelum UNCLOS 1982 itu semua negara, termasuk Indonesia, wilayah teritorialnya itu hanya sejauh kapal meriam pelurunya sampai di mana, gitu kan? Jadi kalau misalnya ini kita bayangkan Sumatera misalnya kan, ini Jawa, lalu ini Kalimantan misalnya. Nah, kalau di titik Jakarta sekarang, kita berada di Jakarta saat ini, gitu kan, meriam itu paling jauh maksimal itu 3 mil. 3 mil laut. Artinya tidak jauh. Kalau sementara antara Jawa ke Kalimantan misalnya, ini Kalimantan, itu jaraknya ratusan mil. Artinya ada ruang laut internasional di antara pulau-pulau ini, gitu kan, pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pada tahun 1958 itu ada konferensi namanya Konferensi Jenewa. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam pembahasan hukum laut modern, di mana di sana dibahas beberapa isu penting, antara lain laut teritorial, landas kontinen, laut lepas, dan perikanan. Namun demikian, dalam konferensi tersebut belum berhasil menyelesaikan persoalan mengenai lebar laut teritorial.
Mengapa? Jadi karena masing-masing negara memiliki kepentingan. Masing-masing negara memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, kepentingan-kepentingan inilah akhirnya terjadi deadlock tahun 1958. Akhirnya dilanjut, 2 tahun kemudian dilanjut, tahun 1960 diselenggarakan kembali konferensi di Jenewa. Nah, harapannya akan tercapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial. Namun hasilnya tetap belum memuaskan. Negara-negara masing-masing masih mempertahankan kepentingannya masing-masing. Perbedaan pandangan tersebut justru mendorong berbagai negara melakukan kebijakan unilateral. Bayangkan apabila semua kapal asing bebas menangkap ikan di tempat yang pantai yang satu negara yang sama itu, apa yang akan terjadi? Akan menjadi konflik. Apa? Akan menjadi konflik. Akan menjadi konflik. Orang rebutan, nelayan rebutan sumber daya. Ikan yang di tempat yang sama saling mengklaim, misalnya Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, gitu kan. Nah, itu kalau tidak diatur akan terjadi konflik, gitu kan. Negara-negara maju umumnya waktu itu sudah kapal-kapal cukup besar juga, gitu kan. Akhirnya kan nelayan-nelayan lokal bisa tersisih, gitu kan. Nah, pada sekarang kita masuk pada bagian yang sangat penting dari konsep ini, yaitu deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini muncul tahun 1957. Ini kenapa disebut deklarasi Juanda? Juanda ini adalah nama Menteri Luar Negeri waktu itu. Namanya Juanda. Sebetulnya ada hal yang perlu kalian ketahui bahwa tim perumus ini sebetulnya adalah salah satu dosen di Universitas Padjadjaran. Namanya adalah Muchtar Kusuma-Atmaja. Nah, beliau itulah yang merumuskan deklarasi Juanda. Konsepnya disusun oleh Muchtar Kusuma-Atmaja. Nah, cuman karena yang menteri luar negerinya waktu itu adalah Juanda, maka yang menyampaikan ke dunia internasional di dalam perundingan itulah Juanda. Jadi Juanda itu diambil dari situ, gitu kan. Sementara yang menyusun konsepnya selain Juanda adalah Muchtar Kusuma-Atmaja, gitu kan. Nah, ini yang jarang orang ketahui, gitu kan. Padahal peran dari Muchtar Kusuma-Atmaja ini di dalam menyusun deklarasi Juanda ini sangat penting, gitu kan. Nah, itu dicetuskan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Makanya setiap tanggal 13 Desember pemerintah saat ini menjadikannya sebagai Hari Nusantara. Seperti itu. Nah, silakan ada yang bacakan. Kelihatan? Enggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Salah satu yang bisa membacakan ini deklarasi Juanda. Silakan, Nurul. Bahwa deklarasi Juanda itu bahwa senjata perairan di sekitar Segala perairan, bahwa segala perairan di antara dan menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk antara negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas laut damai di perairan pedalaman bagi kapal asing menjamin selama dan sekedar tidak bertentang dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada
pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Oke, sampai situ. Nah, deklarasi ini, gitu kan, deklarasi ini menjadi tonggak daripada negara kepulauan Indonesia. Nah, perjuangan ini terus diperjuangkan, akhirnya disetujuilah pada tahun 1982 pada konferensi UNCLOS 1982. Nah, setelah ada deklarasi Juanda ini dan diakui dalam UNCLOS 1982, maka wilayah kepulauan Indonesia menjadi berubah. Yang tadinya laut antar wilayah ini ada laut internasionalnya, gitu kan. Pasca deklarasi Juanda, pasca UNCLOS 1982 itu menjadi kedaulatan Indonesia, menjadi laut teritorial Indonesia, gitu kan. Itu pentingnya dari deklarasi Juanda seperti itu. Kita lanjut bahwa kalau kita lihat kasus, sekarang, misalnya sekarang ini contoh nyata di kita adalah mengapa kita sering mendengar Laut Natuna atau Laut Cina Selatan, gitu. Sejak zaman eranya Jokowi, Laut Cina Selatan itu Indonesia menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara. Jadi ada dua istilah, kita menyebutnya Laut Natuna Utara atau enggak secara internasionalnya Laut Cina Selatan. Nah, kita lihat kasus ini sering menjadi wilayah konflik, gitu kan, antara Indonesia dengan China, gitu kan. Nah, mengapa Laut Natuna ini menjadi perhatian internasional, gitu kan? Mengapa Indonesia terus meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut, gitu kan? Nah, ini adalah nanti menjadi bagian tugas yang akan harus kalian lakukan, gitu kan? Karena di pertemuan ini nanti ada tugas kelompok, ada tugas individu, gitu kan? Seperti biasa nanti tugas kelompok dibentuk menjadi 2 kelompok, gitu kan? Masing-masing kelompok ada 4-5 orang, gitu kan? Nah, nanti dibahas terkait kasus Laut Natuna ini, gitu kan? Nah, sebagai informasi awal bahwa di Natuna ini, gitu kan, sekarang ini tahun 2024 awal 2005 lalu, Presiden Prabowo dengan Presiden Cina sudah melakukan kesepakatan bersama untuk mengelola Laut Natuna ini secara bersama-sama. Mana yang lebih menguntungkan? Nah, ini juga harusnya itu bisa menguntungkan kedua belah pihak, antara Indonesia dengan China, seperti itu. Selama ini kita konflik terus di Laut Natuna Utara ini atau di Laut Cina Selatan ini. Nah, tapi Presiden Prabowo di awal kepemimpinannya lalu, itu kan, di akhir kalau nggak salah akhir 2024 lalu ketemu Presiden Cina. Siapa Presiden Cina? Xi Jinping, gitu kan. Jangan salah nyebut ya, Xi Jinping. Itu melakukan kesepakatan untuk mengelola bersama. Anda tahu di sana ada apa saja? Ada migas, terutama migas. Orang menyebut cadangan migas di sana cukup besar, gitu kan. Ada perikanan udah pasti, gitu kan. Ikan di sana, ikan apa aja yang ada di sana kira-kira? Tuna, cakalang, tuna tidak ada di situ. Yang ada adalah tongkol. Tongkol ada di situ, gitu kan. Karena itu wilayah Laut Cina Selatan itu adalah cumi-cumi di situ banyak. Cumi-cumi di situ banyak, gitu kan. Tongkol. Lalu ikan-ikan kademersal, Napoleon, kerapu, segala macam ya. Lobster juga di situ ada. Gitu. Pelagis besarnya selain tuna di situ, karena tuna adanya di wilayah Samudra Hindia, seperti itu. Nah, kecuali tuna yang kesesat ke situ mungkin ya. Tuna yang kesesat ke situ. Kecil tongkol di situ banyak, ya. Itu, tapi yang utama di situ adalah migas. Yang menjadi kompleks selama ini biasanya migas. Nah, kemarin
Presiden Prabowo. Nah, kita lihat implementasinya seperti apa. Nah, nanti kalian tugasnya adalah nanti silakan ya dibagi kelompok, gitu kan? Dibagi kelompok sesuai dengan yang sudah biasa kita lakukan, gitu kan? Nanti yang pertama, kelompok pertama dan nanti membahas terkait dampak deklarasi Juanda tadi ya. Nah, deklarasi Juanda terhadap integritas wilayah Indonesia. Yang kedua adalah menganalisis sengketa Laut Cina Utara, Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara dari perspektif hukum internasional. Apakah kesepakatan ini dari segi hukum internasional UNCLOS 1982 itu menguntungkan apa tidak bagi Indonesia? Nah, silakan nanti kalian diskusikan dalam kelompok. Minggu depan masing-masing kelompok memaparkan. Dan satu hal lagi bahwa tugas individunya adalah menyusun sebuah esai, esai yang terkait dengan bagaimana perkembangan zona ekonomi eksklusif mempengaruhi kebijakan pengelolaan perikanan Indonesia saat ini. Nah, nanti esai dan dari tugas kelompok kalian upload di e-kampus seperti biasa, di-upload di e-kampus dan minggu depan kita presentasikan, diskusikan secara bersama-sama. Kita ulas sama-sama. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, demikian pemaparan saya mengenai implementasi pembelajaran pada mata kuliah Hukum dan Peraturan Perikanan, khususnya materi perkembangan konsep zona perikanan. Sebagai dosen, saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya diukur dari seberapa banyak materi yang disampaikan, tetapi dari sejauh mana mahasiswa mampu memahami, menganalisis, mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam menghadapi persoalan nyata. Oleh karena itu, saya berusaha menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui kombinasi konseptual, diskusi interaktif, analisis studi kasus, asesmen formatif, serta refleksi pembelajaran. Pendekatan ini saya lakukan untuk membangun kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kolaborasi, dan integrasi akademik sebagai bekal mahasiswa dalam dunia profesi maupun penelitian. Selain melaksanakan pembelajaran, saya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi sebagai pendidik melalui penelitian yang relevan, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya memandang ketiga unsur tridharma tersebut sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat sehingga hasil penelitian dan pengalaman pengabdian dapat memperkaya materi pembelajaran. Sementara interaksi dengan mahasiswa menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan keilmuan. Saya akan terus melakukan evaluasi dan inovasi pembelajaran agar proses pendidikan yang saya laksanakan semakin adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tantangan sektor kelautan dan perikanan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.